Kita jumpa lagi di channel Nyok Kita Belajar. Nyok. Nah, alhamdulillah nih ya, kita mau bincang-bincang ya, mau bincang-bincang tentang jurusan ya. Kalian mau tahu kan tentang jurusan kalian itu sistem masuknya gimana kan? Nah, mau tahu. Cuma kakak mau kenalan dulu deh sama murid-murid kakak ya. Tapi terlebih dahulu kakak mau kenalin dulu nih ya. Di samping kakak itu ada Kak Bunga ya. Nah, Kak Bunga itu istri tercinta. Nah, tercinta. Dia itu lulusan Geofisika S2 UI ya. Ya, S1-nya di mana Kak Bunga? Di PB. Oh, S1-nya di PB, jurusannya fisika. Gitu. Kalian suka fisika? Enggak. Aku IPS, sorry. Kamu IPS ya? Nah, yang dua ini IPA nih. Ya, nah terus ya udah deh, kamu kenalan deh dari yang paling sana dulu. Nah, coba kenalan. Nama aku Fibrina Adin Kaijila, dipanggil Fibrina. Terus kelas 12 IPA IPS? 12 IPA. Oh, 12 IPA ya. Nah, terus yang tengah? Hai, nama aku Dinda dari 12 IPS. Namanya Dinda, 12 IPS ya. Nah, ini yang paling ujung sini. Aku Siva Aliksa, dipanggilnya Siva dari 12 IPA. Oh, 12 IPA gitu ya. Nah, kalian itu kan dikit lagi, walaupun nanti masih lama sih ya, masih 1 tahun lagi, cuma nanti biasanya nggak kerasa tuh untuk milih PTN. Iya. Pengen PTN kan? Mau lah, mau Pengen, banget. mau banget ya? Iya. Mau banget. Dia mau masuk ke PTN. Nah, terus ada nggak pertanyaan dari kalian deh tentang bagaimana cara masuk PTN atau Kak, sistem masuk PTN itu gimana gitu? Ada nggak pertanyaannya? Banyak. Banyak. Iya. Nah, coba. Dari Fibrina dulu aja, Kak. Nah, dari Fibrina deh. Bisa. Sistem masuk perguruan tinggi negeri gimana sih, Kak? Sistem masuk perguruan tinggi negeri ya. Iya. Nah, jadi ada 3 sih. Nih ada 3 sistem masuk perguruan tinggi negeri. Ya, ada 3. Yang pertama, ini kakak sambil nyetir agak-agak sedikit ini nggak apa-apa ya? Nggak apa-apa. Nah, nggak apa-apa. Kalau sebentar kita amal dulu. Kita amal biar hidup kita berkah. Sama tukang parkir ya. Nah, kanan aja ya. Iya, ke kanan. Kanan. Kita kelilingin Bogor. Sambil nanti kita mau nonton, cuma tempat tontonan tutup ya. Belum dibuka. Tempat tontonan udah buka belum sih di Bogor? Belum ya? Sebelumnya belum. Jadi kamu kalau jalan-jalan kemana tuh? Ngopi ya. Oke. Nah, nanti berarti kita ngopi-ngopi aja ya. Oke. Nah, ya udah deh. Nah, ini kakak jawab nih. Ada 3 cara masuk ke PTN. Ya, ada 3. Kamu ini ya, dengerin baik-baik ya. Iya. Dengerin baik-baik. Yang pertama itu jalur masuk lewat undangan. Jadi caranya itu lewat undangan, biasanya nilai rapot kan. Nah, ya, undangan itu ada 3 tuh, terdiri dari SNMPTN. Iya. Jadi SNMPTN itu seleksi nasional masuk perguruan tinggi negeri ya. Jadi diikuti oleh 85 perguruan tinggi negeri gitu. Jadi 85 perguruan tinggi negeri di Indonesia itu melakukan SNMPTN. Nah, yang kedua, kalau kalian mau masuk ke Politeknik Negeri, namanya SNMPN, Seleksi Nasional Masuk Politeknik Negeri, SNMPN ya. Iya. Tuh, ada 42 Politeknik Negeri. Kalian ada nggak niat mau masuk Politeknik? Enggak. Oh, nggak kepikiran ya. Iya. Terus yang ketiga, PAN PTKIN. Tahu nggak PAN PTKIN? Enggak. PAN itu seleksi prestasi akademik nasional perguruan tinggi keislaman ya negeri gitu. Jadi PAN PTKIN ada 58 PTKIN ya, terdiri dari 17 UIN. Jadi di Indonesia itu yang ikut SNMPTN itu ada 17 UIN, 24 IAIN sama 17 SAIN ya, Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri gitu. Itu yang pertama tuh lewat jalur undangan. Nah, kalian juga harus tahu
indikator penilaian SNMPTN atau jalur undangan ini, indikatornya itu melalui jalur rapot. Nilai rapotnya itu dari semester 1 sampai semester 5. Itu tuh ya. Semester 1 sampai semester 5. Terus pelajarannya itu hanya 6. Nilai rata-rata 6 pelajaran ya. Selain nilai rapot juga nanti disertakan sertifikat prestasi akademik yang lain deh gitu. Kalau seandainya kamu ada yang ikut lomba Enggak. atau misalkan ikut kontestan apa gitu, enggak. Nah itu jadi lewat jalur prestasi ya, lewat prestasi non sekolah gitu, kamu bisa tuh nanti disertakan. Jadi kalau seandainya SNMPTN itu sertakan aja kalau memang ada kejuaraan nasional atau tingkat daerah atau bahkan internasional. Nah terus juga dari undangan ini juga indikatornya ada yang kita kenal dengan portofolio. Jadi kalau misalkan kamu mau ikut universitas yang jurusannya seni, ada nggak yang masuk ke seni? Enggak juga. Atau olahraga ada nggak? Olahraga. Nah kalau misalkan lewat jalur jurusan seni atau olahraga, kalian juga bisa menyertakan portofolio. Biasanya tuh kalau ITB, SRSD itu biasanya nanti sertakan desain kamu ya, kamu gambar nanti sertakan deh tuh ke ITB. Atau kalau misalkan kamu mau olahraga ya, nanti biasanya dilihat tuh ya, tes kebugaran atau tes kesehatan kamu juga nanti dilihat untuk jurusan olahraga. Itu lewat jalur undangan tuh bis ya. Nanti kakak insya Allah bakalan jelasin lebih dalam tentang SNMPTN. Yang kedua itu seleksi bersama. Seleksi bersama itu biasanya ujian tulis. Kalau untuk perguruan tinggi negeri itu namanya SBMPTN. SBMPTN itu seleksi bersama masuk perguruan tinggi negeri ya. Biasanya lebih dikenal dengan UTBK, ujian tulis berbasis komputer ya. Nah baru kemarin tuh pengumumannya, pengumuman UTBK itu baru kemarin ya. Nah oh iya, tahun ini itu karena ada pandemi, jadi materi yang keluar itu hanya TPS doang gitu ya. TPS, tahu TPS nggak? Tidak. TPS nggak tahu? Nggak tahu ya. Apa? Soal tanggap kan? Apa? Yang soal Oh yang soal panda ya. Kamu di Twitter itu ramai ya soal panda ya? Iya. Soal panda itu TPS. Tahun sebelumnya itu nggak hanya TPS, tapi kalau IPA itu ada TKA ya, Saintek deh. Terdiri dari fisika, kimia, biologi. Jadi tahun sebelumnya itu ada yang namanya Saintek dan TPS. Tapi kalau IPS, kalau buat Dinda ada sosum ya, ada sosum, ekonomi, geografi, sosiologi gitu ya, matematika, sama TPS-nya deh ya, sama TPS tuh. Nah jadi tahun ini sih sebenarnya udah sedikit lumayan gampang sih, cuma hanya TPS doang gitu, TPS aja. Cuma karena kemarin itu soalnya lumayan sulit, ada soal panda, kamu denger di Twitter gitu kan? Iya. Nah jadi mereka itu agak kaget, ternyata soal-soalnya di luar dugaan ya, yang di luar dari drilling mereka itu yang biasanya itu keluar soal panda itu kayak gitu. Itu BMPTN ya, SBMPTN. Jadi diikuti oleh 85 perguruan tinggi negeri se-Indonesia. Terus kalau untuk politeknik juga ada, namanya SBMPN, seleksi bersama masuk politeknik negeri. Diikuti oleh 42 ya, 42 politeknik negeri. Untuk yang PTKIN juga ada, namanya UMPTKIN, ujian masuk perguruan tinggi keagamaan Islam negeri gitu. Oh baru tahu kan ya? Iya. 17 UIN, 24 di AIN, 17 STAIN ya. Indikator penilaiannya itu kalau untuk seleksi bersama, indikator penilaian itu nilai UTBK. Jadi ketika kalian itu melakukan UTBK ya, tapi sebelum melakukan UTBK kamu itu harus memilih dulu jurusan apa. Kalau tahun ini tuh agak beda kayak gitu. Jadi kalau tahun ini itu kamu harus memilih jurusan dulu, baru habis itu melakukan ujian kan. Tapi kalau tahun sebelumnya itu kamu ujian dulu, baru dapat nilai. Setelah itu nanti dibawa ke
jurusan universitas masing-masing. Kayak NEM aja waktu kamu SMP kan kayak gitu kan. Tapi kalau untuk di tahun ini nggak tahu nanti untuk tahun kamu semoga aja peraturannya nggak berubah ya. Cuma kalau tahun sekarang SBMPTN itu karena ada pandemi corona ya, ada 2 gelombang. Sebenarnya ada 1 gelombang. Itu misalkan dalam satu hari itu dari jam 8 sampai jam 5 ada 4 sesi. Karena ada pandemi, takut ada kerumunan massa, akhirnya yang jam ke-2 dan jam ke-4 itu dipindahkan ke tanggal berikutnya, ke gelombang kedua. Tapi sistem tahun sebelumnya itu ada 2 gelombang, cuma memang bener-bener ada 2 gelombang, jadi kamu itu bisa mengikuti gelombang pertama, ujian pertama. Nah nanti gelombang yang kedua kamu bisa mengikuti ujian untuk gelombang yang kedua. Jadi tahun sebelumnya itu kamu mengikuti 2. Benernya lebih untung tahun sebelumnya ya? Iya. Karena ikuti dua kali kan. Tapi kalau tahun ini itu cuma 1 kali. Nah itu untuk seleksi bersama ya. Nah terus tinggal yang ketiga ya tadi ya. Yang ketiga itu seleksi mandiri. Nah seleksi mandiri itu dilakukan sama perguruan PTN masing-masing. Jadi secara regional. Tapi kalau SNMPTN kan tadi nasional ya. SNMPTN itu nasional. Terus kalau seleksi bersama itu nasional juga ya, se-Indonesia. Cuma kalau untuk seleksi mandiri itu regional gitu. Jadi kalau UI melakukan ujian mandiri, kita kenal kalau UI masih makan. Tiap perguruan tinggi negeri punya kebijakan masing-masing ya, punya kebijakan masing-masing. Apakah nanti ujiannya itu tulis atau UTBK-nya itu nanti dibawa masuk ke universitas masing-masing gitu. Jadi ada dua sistem. Kalau UI itu ujian tulis, gitu, ujian tulis. Cuma sekali lagi gini ya, untuk masa-masa pandemi gini itu ujiannya online. Emang agak sedikit berbau kecurangan sih. Gampang banget. Kemarin kan ada kejadian yang laptop terus dimasukin ke LCD gitu ya. Ya kan, nah itu ketahuan tuh. Ada beberapa kasus yang memang karena mungkin UI pakai aplikasi apa gitu, jadi ketahuan si server ini menggunakan LCD, disambungkan ke LCD. Untuk ujian tulis mandiri itu rata-rata online. Kayak misalkan SIMAK UI itu online, kira-kira 2 minggu yang lalu tuh melakukan tes SIMAK UI. Kemarin tuh UTM IPB S1 hari Sabtu tuh. Nah hari ini hari Minggu tanggal 16 nih, ini UTM untuk vokasi IPB. Nah untuk vokasi itu ada 2 gelombang. Gelombang yang pertama itu tanggal 16 Agustus, gelombang yang kedua itu tanggal 21 Agustus, dan itu online lagi. Berarti ujiannya beda-beda ya kan? Setiap ujian mandiri juga beda-beda ya? Iya, Setiap PTN itu beda-beda kan kalau mandiri. Nah terus ada satu lagi, SMUP Unpad. Mandirinya itu dia online juga, ujian tulis juga ya, berbasis komputer. Kira-kira seminggu yang lalu deh ya, mereka melakukan ujian tulis berbasis komputer. Kalau Unpad itu namanya SMUP ya, SMUP Unpad. Terus ada lagi nih kayak misalkan ITB. Kalau ITB itu ya, ITB itu hanya menyertakan nilai UTBK. Jadi nilai UTBK kamu nih nanti kamu sertakan ke atau kamu masukin ke panitia ITB. Berarti nggak ada ujian mandirinya dong Kak? Ya ujian seleksi mandiri. Kalau ujian mandirinya nggak ada. Yaitu sertakan sertakan nilai UTBK. Nah terus ada lagi UGM, Utul UGM juga menyertakan nilai UTBK. ITS ya, ITS juga menyertakan nilai UTBK. Cuma kalau ITS itu ada 2 seleksi mandirinya. Apa aja Kak? Yang pertama kemitraan ya, tahu nggak kemitraan itu apa? Jadi kalau seandainya kamu orang tua kalian punya ada kerjasama, kerja di salah satu perusahaan, terus kerjasama dengan ITS, nanti ada MOU ya, persyaratannya diajuin sama ITS, dan
kalau seandainya kamu itu memenuhi syarat dan kamu itu MOU ya, nanti kamu bisa masuk ITS. Jadi kemitraan namanya. Oh iya, tadi kalau IPB namanya BUD. Oh iya, BUD. BUD itu apa? Bantuan untuk daerah. Bantuan beasiswa utusan daerah. Gitu. Jadi BUD itu beasiswa utusan daerah. Jadi kalau seandainya kamu mengajukan ke Pemda Bogor nih ya, ke Pemda Bogor untuk beasiswa utusan daerah, kamu bisa nanti. Nah, nanti tinggal yang bayarkannya itu ya pemerintah daerah gitu. Jadi beasiswa dari daerah. Dari Pemdanya masing-masing. Memang tujuannya sebenarnya agar putra-putri daerah itu bisa setelah nanti lulus itu bisa membangun daerahnya masing-masing gitu. Kasihan juga kan kalau yang di daerah misalkan dari timur lah, dari Papua atau dari NTT atau dari daerah-daerah timur, mereka itu kan mungkin akreditasi SMA-nya nggak terlalu besar, mereka juga fasilitas sekolah juga nggak terlalu bagus. Nah, sedangkan di daerah itu juga kan harus dikembangkan pembangunannya kan ya. Jadi kayak UI, kayak ITB itu harus ngambil tuh beberapa putra-putri daerah dari timur, ya pokoknya dari beberapa daerah di Indonesia itu harus diambil gitu. Jadi kan merata. Harapannya sih sebenarnya merata pembangunan di Indonesia. Jadi seleksi mandiri untuk ITS itu ada dua macam tuh ya. Apa tadi? Kemitraan sama ujian mandiri itu tersebut ya. Gimana? Paham nggak, Fis? Paham. Paham. Jadi ada berapa tadi? Ada 3 ya? Kak, kalau misalnya kedinasan itu secara detailnya kayak gimana ya? Oh iya, kedinasan itu ada 12 kedinasan ya. Kakak sebutin deh, misalkan STAN, Sekolah Tinggi Akuntansi Negara. Cuma sayangnya tahun ini itu dia nggak membuka pendaftaran sih, gitu. Nggak tahu deh nanti. Iya, tahun ini. Nggak tahu deh nanti tahun depan. Rumah-rumahnya sih katanya sampai tahun 2024 sih, gitu. Cuma kemarin ada berita juga ya, ada berita tahun depan akan dibuka lagi gitu ya. Jadi jangan khawatir deh yang mau masuk ke STAN. Insya Allah tahun depan akan ada pembukaan untuk STAN. Nah, terus ada lagi STIS tuh. STIS tuh Sekolah Tinggi Ilmu Statistik. Sekolah Tinggi Ilmu Statistik. Terus ada lagi Akademi Angkatan Laut, AAL. Akademi Angkatan Laut, Akademi Angkatan Udara, tuh apalagi ya? Ya pokoknya ada 12 deh. TIN ya? TIN. Sekolah Tinggi Intelijen Negara. Iya. STSN juga. Indikator penilaian itu gini. Jadi pertama ada yang namanya penilaian rapot ya. Setelah penilaian rapot ada tesnya. Ya, tahap selanjutnya tes. Tesnya itu tes SKD, lalu tes SKB. Tes SKB itu kayak tes TPA ya. Terus tes kebugaran dan kesehatan ya. Tahap selanjutnya tes psikologi, dan tahap akhir itu wawancara gitu. Tahapannya lumayan panjang kan? Iya, kayak tes CPNS gitu. Kebijakan masing-masing setiap sekolah tinggi kedinasan itu beda-beda. Kalau tahun ini itu yang paling banyak peminatnya itu adalah IPDN. Di Bandung kan sih, Kak?